Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasya Nur Sabila. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian dari akidah dan as-sunnah wal jamaah. Yang pertama, akidah. Akidah dari segi bahasa atau etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu aqad yang bermakna ikatan atau sangkutan atau menyimpulkan sesuatu. Akidah juga diartikan al-ibrom, yaitu pengesahan, al-ihkam, yaitu penguatan, at-tawassu, yaitu menjadi kokoh atau kuat, asyadu biquwah, yaitu pengikatan dengan kuat, at-tamasu, pengokohan, dan al-itsbatu, yaitu penetapan. Di antaranya juga mempunyai arti al-yakin atau keyakinan dan al-jazmu atau penetapan. Kemudian untuk pengertian dari as-sunnah wal jamaah atau ahlus sunnah wal jamaah. As-sunnah wal jamaah adalah mereka yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak dan jalan mereka, baik dalam hal akidah, perkataan maupun perbuatan. Juga mereka yang istiqomah atau konsisten dalam berittiba atau mengikuti sunnah Rasul dan menjauhi perbuatan bid'ah. Selanjutnya saya akan membacakan ayat mengenai as-sunnah wal jamaah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa la tubtilu amalakum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan janganlah kamu merusakkan pahala berupa amal-amalmu. Quran Surah Muhammad ayat 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab penyimpangan akidah. Yang pertama adalah ketidaktahuan dan jahil dalam akidah. Yang kedua adalah fanatik dengan keyakinan. Yang ketiga adalah taklid. Yang keempat adalah gulu atau berlebih-lebihan. Yang kelima adalah lalai dari mentadaburi ayat Allah. Yang keenam adalah rumah tangga yang kosong dari tauhid jihad atau arah keagamaan yang benar. Dan yang terakhir adalah tidak atau kurang berfungsinya media pendidikan, pengajaran, sarana informasi keagamaan dalam menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Di sini saya akan mengupas satu persatu tentang sebab-sebab penyimpangan akidah, dan mulai dari yang pertama, yaitu ketidaktahuan atau jahil akan akidah yang benar, disebabkan berpaling dari ajaran yang disampaikan, kurangnya perhatian dan kurang menganggap penting permasalahan akidah, hingga muncullah generasi masa di mana tidak dikenal akidah yang benar dan tidak diketahui akidah yang telah menyimpang, sehingga seseorang meyakini sebuah kebenaran sebagai sebuah kebatilan dan kebatilan sebagai kebenaran, sebagaimana ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sungguhnya ikatan Islam itu akan lepas seutas demi seutas jika muncul orang-orang yang tidak kenal perkara-perkara jahiliyah. Yang kedua ada fanatik dengan orang-orang tua atau nenek moyang yang memegang erat kepercayaan zaman dulu yang sudah jelas itu salah, dan mereka tidak mau mengikuti ajaran agama yang benar, dan mereka tetap mengikuti kebatilan tersebut. Yang ketiga ada taklid, yaitu mengambil apa kata orang sebagai kunci dari masalah akidah tanpa tahu adanya dalil atau validitasnya, sebagaimana hal ini terjadi pada kelompok-kelompok yang telah menyimpang. Yang keempat ada gulu atau berlebih-lebihan terhadap para wali dan orang-orang saleh, sehingga menempatkan mereka di atas kedudukan mereka yang semestinya, sehingga meyakini bahwa mereka punya kemampuan yang lebih dari manusia lain. Hal ini adalah menolak manfaat dan sebenarnya mendatangkan mara bahaya dan mendatangkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya mereka tidak bisa, atau mereka sebenarnya kedudukannya sama saja dengan manusia yang lain. Dan yang kelima adalah lalai dari mentadaburi ayat-ayat Allah yang benar-benar jelas itu sudah
ada ayatnya dan tentu dipercaya ya, tentu terpercaya. Mereka tenggelam dari peradaban pemikiran yang kebarat-baratan yang berorientasi materialistis, hingga mereka mengira bahwa sesungguhnya itulah tujuan penciptaan manusia. Mereka mengagungkan manusia hebat yang punya banyak materi atau maju, dan menyandarkan semua kenikmatan dunia berupa kemajuan teknologi atau peradaban ini semata-mata karena kehebatannya dan murni hasil usahanya. Dan yang keenam adalah rumah tangga yang kosong dari tahu jihad atau arah keagamaan yang benar. Padahal Nabi SAW telah bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan sesuai fitrahnya, dasar-dasar akidah yang benar yaitu Islam, tauhid, dan kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani ataupun Majus. Dan yang terakhir adalah kurang berfungsinya media pendidikan pengajaran sarana informasi keagamaan dalam menunaikan kewajibannya dalam menyampaikan kebaikan ataupun kebenaran. Sungguh telah muncul berbagai metode pengajaran pendidikan yang kurang atau bahkan tidak sama sekali memperhatikan sektor-sektor agama secara maksimal. Bahkan kita lihat sendiri sarana atau kesempatan yang memang seharusnya diisi dengan taujihat, kajian, ulasan keagamaan seperti mimbar ataupun khutbah Jumat berubah jadi ajang membuka borok penguasa, mencela atau menjadikan kaum muslimin atau rakyat benci terhadap pemimpinnya. Jadilah bahan ini menjadi kuliah singkat memberi kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang golongan-golongan yang menyimpang dari akidah Islam. Golongan-golongan tersebut ada 4, yaitu Syiah, Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah. Mulai dari yang pertama, Syiah. Syiah pada awalnya penyimpangan ini hanya sekedar melebihkan Ali dan ahli bayat Rasulullah. Lalu penyimpangan mereka semakin parah sampai pengkultusan sebagai ahli bayat. Di antara pokok penyimpangan Syiah, yang pertama adalah Syiah meyakini bahwa kitab suci Al-Quran yang ada sekarang tidak otentik alias telah mengalami penambahan dan pengulangan. Yang kedua, orang Syiah mengkafirkan para sahabat Rasulullah kecuali segelintir orang saja seperti Abu Dzar, Salman Al-Farisi, dan lainnya. Termasuk yang dikafirkan oleh mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ketiga, orang Syiah khususnya Rafidah meyakini bahwa imamah atau kepemimpinan kaum muslimin hanya ada pada para imam mereka yang berjumlah 12. Meyakini imamah adalah salah satu rukun Islam bagi mereka. Mereka memiliki banyak keyakinan yang gulu atau berlebihan tentang imam-imam mereka, seperti keyakinan bahwa imam-imam mereka maksum dan mengetahui hal yang gaib. Lalu selanjutnya, orang Syiah menghalalkan bahkan menganjurkan nikah mut'ah, yaitu nikah kontrak. Nikah mut'ah atau nikah kontrak dalam durasi tertentu, misal sehari atau sepekan. Padahal jelas bahwa nikah mut'ah dilarang dalam Islam karena pada hakikatnya nikah mut'ah adalah zina yang tersembunyi. Lalu selanjutnya ada golongan Khawarij. Bersama dengan Syiah, Khawarij adalah kelompok menyimpang yang pertama kali muncul dalam tubuh umat Islam sekitar tahun 37 sampai 40 Hijriah. Bahkan benih-benih mereka telah muncul sejak zaman Nabi. Di dalam tubuh Khawarij terdapat banyak sekali firqah atau kelompok sempalan. Tetapi inti akidah atau pemikiran mereka hampir sama di antaranya. Yang pertama, mengkafirkan pelaku kabair atau dosa besar. Dan yang kedua, pengkafiran kaum muslimin secara umum dan negara kaum muslimin. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang menarik tangan atau keluar bayat dari pemimpin kaum muslimin dan melakukan pemberontakan baik dalam hati, dengan lisan, atau bahkan dengan mengangkat senjata.
selanjutnya ada golongan murji'ah. Murji'ah sendiri berasal dari kata arja'a, yaitu menunda ataupun menangguhkan, atau juga penangguhan keputusan atas perbuatan seseorang sampai di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Kelompok murji'ah terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah murji'ah moderat. Murji'ah moderat berpendapat bahwasanya orang yang melakukan dosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal di neraka, melainkan akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, murji'ah ekstrem. Murji'ah ekstrem berpendapat setiap muslim yang beriman pada Allah dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan, dia tidak dikatakan kafir. Lalu selanjutnya, golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah kelompok aqlaniyah atau ahli akal, kalamiyah, dan filsafat. Mereka banyak mencampur adukan syariat dengan filsafat dan akal. Di antara pokok pemikiran mereka adalah apa yang disebut dengan usul khamsah atau pokok yang 5. Yang pertama, di antaranya adalah manzilah baina minzilataini atau kedudukan di antara dua kedudukan, yaitu bahwa seorang yang fasik atau yang berbuat dosa besar tidaklah mukmin dan tidak pula kafir, tetapi di antara